Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Oh, Bu Anis. Iya, Bu Iya, Indah. Bu Anis. Apa kabar? Baik, Bu Indah. Alhamdulillah. Sepertinya ajuannya mau? Oh iya, saya tuh mau cerita, Bu. Oh, Saya tuh apa namanya? Tiba-tiba kepikiran gitu mhm, ya kan. Saya tuh ngajar udah lama, udah 13 tahun gitu ya kan, Bu. Tapi kalau saya menilai diri saya sendiri nih, mengevaluasi nih nilai mhm, saya ini jadi guru nih 4 cuman gitu, Bu. mmm, mmm. Alasan Bu Anis, apa namanya itu, menilai 4 itu dari mana? Jadi kan saya nih Bu, walaupun apa ya Bu ya, walaupun, apa, sarjana pendidikan gitu ya kan Bu, tapi Mhm, banyak banyak sekali ya Bu yang nggak saya ketahui gitu Bu. Jadi kalau misalnya ngajar di kelas itu kan Bu ya, kayak saya seadanya gitu Bu, ditambah lagi mmm, sebenarnya seadanya itu Bu karena ada faktor lainnya gitu Bu. Faktornya iya, tuh karena saya tuh ada ini Bu, ada apa, ini tugas tambahan gitu Bu, jadi mmm, bendahara gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak kebalik gitu, saya bendaharanya jadi tugas utama, tapi, mhm, jadi gurunya tugas sampingan gitu, Bu. mhm. Jadi, eee, permasalahan Bu Anis ini, menurut Bu Anis tuh apa yang menjadi permasalahan utamanya itu? Dari segi apanya? 2 ya, Bu, ya, Wah, menurut oke. saya gitu. Yang pertama, ya kompetensi saya sebagai seorang guru itu Mhm, ya belum mumpuni gitu. Yang kedua karena saya ya ya bisa dikatakan belum bisa mengatur waktulah, Bu, antara tugas oke saya sebagai bendahara dengan sebagai seorang guru gitu. oke. Menurut Bu Anis itu yang menyebabkan kedua hal itu tuh, apa? Yang menyebabkan bahwa, apa, yang pertama Eee kompetensi sebagai guru itu menurut Bu Anis kurang tadi, dan mengatur waktu tadi itu kira-kira apa yang menyebabkan, permasalahan tersebut? Jadi yang pertama dulu, Bu, ya, kompetensi gitu. Jadi saya tuh belum paham tentang kayak model, kayak metode pembelajaran, kemudian pendekatan gitu ya. Kalau kayak media-media itu ya bisalah gitu. Kemudian juga saya juga Mhm, merasa belum bisa, memberikan instruksi dengan baik gitu sama, peserta didik gitu, Bu, itu. Kemudian, yang kedua tadi, ya sebetulnya nggak bisa ngatur waktunya mungkin karena lebih ke ini aja ya, Bu, ya, lebih ke mood gitu. Kadang udah mmm, capek duluan gitu ngurusi mhm tugas mhm, bendahara, jadi pulang saya nggak sempet nih nyiapin modul gitu ya buat mmm. ngajar besok, seperti itu, Bu. Kalau kondisi di sekolah Bu Anis sendiri itu seperti apa? Kalau Kondisinya sebetulnya, eee baik ya, Bu, ya, mhm, kondisinya, apa namanya, secara sarana prasarana ya standarlah papan tulis, tapi ada infokus gitu ya kan, ada infokus juga gitu. Buku juga ada gitu, Bu, seperti itu. oke. Tadi Bu Anis, katakan kok, apa, Infokus ada, buku ada. Nah, sejauh ini pembelajaran apa yang sudah Bu Anis, lakukan menggunakan yang Chromebook yang apa tadi, Infokus sama, eee, apa tadi tuh? Saya lupa ini lagi. Buku, Buku Bu. ya, heeh. Iya. Pembelajaran apa yang sudah pernah Bu Anis lakukan? Sebetulnya kalau boleh jujur, Bu, saya tuh kebanyakan, sama ya, Bu, ya, teacher center gitu. Jadi kebanyakan saya yang memberikan. Padahal saya tuh sebetulnya pengen anak tuh bernalar kritis, tapi Mmm, sekali-sekali ya saya juga suka nampilin mmm, video-video tentang film sejarah gitu ya, Bu, atau mhm, peristiwa-peristiwa sejarah. Itu sih, Bu, sekali-sekali cuman, tapi ya sekali-sekali mhm. film, sekali-sekali diskusi lah, Bu, gitu. Kalau tanggapan anak-anak ketika Bu Anies apa, menayangkan video-video itu gimana itu, Bu? Waktu nayangin video itu, Bu, ya beragam ya, Bu, ya. Ada yang antusias, ada yang semangat, ada yang memperhatikan gitu ya, ada yang betul-betul menyimak sampai mereka tahu, bagaimana peristiwa sejarah itu berlangsung. Cuman ada juga, Bu, yang Mhm, di belakang, terus tidur mmm, masihan gitu ya kan. Heran juga saya, Bu, udah ditampilin iya iya. film gitu, tapi ya nggak Kalau gitu.
gitu. Oke, kalau metode itu kan dengan menayangkan video ya. Nah, apakah menayangkan video itu menggunakan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, yang bagaimana yang Ibu Anis terapkan pada saat itu? Nah itu tadi Bu, saya, apa namanya, karena saya kurang ya Bu pemahamannya Mhm. terhadap model, metode gitu, sama, pendekatan pembelajaran. Jadi saya kadang tuh, ya namanya buat modul tuh kadang cuman edit-edit doang gitu ya kan Bu. Jadi saya juga, Mhm. ya bingung juga Bu mau jawabnya saya Mhm. menggunakan metode apa. Yang paling saya pahami ya metode diskusi lah gitu Bu. Oh, Diskusi. strategi pembelajaran apa yang Bu Anis sudah pelajari gitu, yang kayaknya, bisa ini gitu? Jadi saya tuh sebetulnya kan Bu, udah belajar baru 2 Bu dapatnya Bu. Satu itu PAIKEM Bu, pelajaran aktif, interaktif, kreatif, dan menyenangkan lah gitu ya kan Bu, itu satu. Yang kedua itu yang baru saya belajar sama teman gitu Bu, problem based learning gitu Bu, PBL. Iya Jadi iya iya iya. dalam PBL itu Bu, ternyata bisa Bu sesuai dengan keinginan saya. Saya kan pengen, Mhm mhm. bernalar kritis kan, jadi kalau Mhm. problem based learning itu kan, apa, anak tuh mencari masalah gitu kan Mhm. dalam materi gitu ya. Kok mencari Mhm. masalah ya Bu ya, gitu ya. Itu di bagian pembelajarannya ya. Nah, kalau masalah Bu Anis yang apa, susah mengatur waktu tadi tuh, maunya Bu Anis tuh mau, yang bagaimana apa namanya tuh, untuk menghadapi, kondisi idealnya yang bagaimana yang Ibu Anis inginkan gitu, yang, masalah, waktu tadi tuh, pengaturan waktu? Ya kalau kalau mau dibilang kondisi yang saya inginkan ya Bu, ya tentunya saya bisa Mhm. mengatur waktu gitu. Jadi saya ini kan kebetulan ini ya Bu ya, orangnya mood-an gitu, Iya. mood-mood-an gitu ya kan. Jadi pengennya ya nggak mood, maksudnya ya kerja itu betul-betul apa, betul-betul tahu bahwa itu adalah tanggung jawab saya gitu. Jadi nggak pakai mood-mood-an gitu Bu. Oke. Tadi Bu Anis sebutkan mood ya, mood-mood-an. Nah, apa yang, sudah ada tidak, apa nama itu, strategi atau metode ketika, kita kesulitan menghadapi mood itu yang sudah Bu Anis pelajari, yang pernah Bu Anis pelajari, pernah diterapkan juga? Sudah Bu, Oh iya. saya tuh baru belajar Bu. Apa Namanya itu? apa ya kemarin tuh Bu, mindfulness Bu, Oh, stop. mindfulness. Oh iya, saya pernah dengar itu tuh, heeh heeh. Iya Sampai, Bu, ada yang nangis-nangis gitu ya? iya Bu, aduh, heran juga gara-gara mindfulness Bu ya, Heeh. bisa nangis orang itu Bu. Wah, Oh, jadi Bu Anis nangis pada saat itu? ya Lega gitu? Gimana dikit Bu, perasaannya? dikit, iya Oh, dikit. dikit. Bagaimana perasaan Bu Anis pada saat menerapkan mindfulness itu? Jadi, eee eee, dalam mindfulness itu kan Bu, dia ada Mhm. tahap-tahapannya kayak, Mhm. stop gitu ya kan. Iya 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 iya. Stop gitu. Jadi kayak kemudian take a breath gitu ya, ambil Mhm. nafas, kemudian, ya mengidentifikasi, kemudian memproses gitu ya Mhm kan, Bu. mhm. Jadi pada saat itu saya betul-betul, apa namanya, meresapi gitu ya, Bu, Mhm meresapi bahwa, setiap tanggung jawab yang sudah kita ambil itu ya harus dikerjakan gitu ya, Bu. Jadi Iya dalam iya iya. dalam proses Benar benar mindfulness benar. itu tuh kita Iya iya. bisa mengembalikan energi positif sama kita, Bu, kayak Oh, gitu. begitu. Oke oke. Gitu, Bu. Jadi apakah menurut Bu Anis ini bisa efektif gitu untuk mindfulness ini untuk mengatasi permasalahan yang apa, ketika apa, pusing gitu banyak pekerjaan, mengatur waktu tuh, bagaimana Eee, Bu Anis? menurut saya bisa sangat efektif ya, Bu. Jadi bukan cuman ke saya aja, tapi juga bisa saya terapkan ke Mmm, peserta didik di kelas gitu kan. Jadi kalau selama ini saya tuh kadang-kadang ngajar 2 kali 45 menit itu aja, kayak cukup lama gitu kan. Tapi dengan apalagi kalau misalnya jam-jam siang gitu ya kan, Bu, mhm jam-jam siang gitu kan, kemudian ini bisa saya terapkan di kelas gitu, anak-anak mhm diberi kesempatan dulu untuk melakukan teknik stop tadi. Kemudian kalau untuk saya sendiri ya juga seperti itu, ketika ada mhm. pekerjaan yang, berbarengan gitu ya kan, Bu, ya, saya bisa melakukan, teknik stop tadi itu sebentar ya, kemudian, saya bisa melanjutkan pekerjaan saya kembali gitu, Bu. Oke. Nah, dari obrolan-obrolan kita tadi, eee
Bagaimana rencana ke depan yang Ibu Anis ingin lakukan, untuk menghadapi kedua permasalahan tadi? Jadi yang pertama dulu Bu ya, tentang kompetensi saya tadi gitu. Yang pertama, karena kompetensi saya ini saya merasa kurang, tentu saya ingin mengikuti kayak semacam ya BIMTEK, IHT, Iya. atau praktik baik gitu. Apalagi kalau sekarang kan di PMM itu kan udah banyak tuh Bu praktik baik, Heeh heeh. yang bisa diikuti secara online gitu ya Bu. Jadi lebih mudah gitu. Di internet juga sudah banyak. Saya juga banyak belajar, melalui referensi buku-buku gitu Bu ya, tentang model belajar, metode pembelajaran ataupun Mhm. strategi pendekatan pembelajaran gitu kan. Kemudian juga saya karena baru belajar tentang pembelajaran diferensiasi nih Bu, gitu ya kan, saya Mmm. juga ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi ini gitu di kelas gitu ya. Di mana dalam pembelajaran diferensiasi ini anak-anak itu kan kita tuntun, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi ketika belajar itu, ya mereka bisa belajar sesuai dengan minat mereka masing-masing, itu Bu, kalau yang Mmm. tadi kompetensi saya Bu ya. Kemudian tadi yang, masalah saya mengatur waktu tadi ya saya sudah mulai mencoba menggunakan teknik stop dalam mindfulness tadi gitu ya, kesadaran diri gitu Bu, kesadaran penuh ya. Oke. Nah, karena Bu Anis sudah punya rencana, nah kapan gitu, pelaksanaan dari rencana itu, rencana aksinya itu Bu Anis mau Saya nih diterapkan? kan Bu saya ini kan baru masuk sekolah ya Bu ya, tanggal 15 kemarin gitu. Iya. Besok itu terakhir MPLS, jadi belajar itu kan efektif itu mulai, hari Kamis gitu. Jadi yang pasti, hari hari Jumat lah Bu, kalau Kamis tuh biasanya mungkin anak bersih-bersih dulu gitu, pembersihan. Mulai Heeh. Jumat, Jumat kemudian Minggu ini ya? ya Jumat Minggu ini, kemudian, 1 minggu ke depan sampai 2 minggu ke depan akan saya terapkan di kelas gitu Bu. Oke oke oke. Nah, itu mau rencana yang akan dilakukan gitu. Nah, nantinya apakah Bu Anis bersedia kembali untuk berdiskusi lagi gitu, rencana ke depannya setelah melakukan rencana aksi tadi, apa yang mau Bu Anis lakukan lagi gitu? Kalau seandainya, yang saya lakukan tadi sesuai dengan harapan saya gitu ya, Bu, ya, Mhm. tentunya saya, akan belajar lebih banyak lagi tentang model, metode, dan strategi pembelajaran atau juga bisa menggunakan media-media lain, Bu, ya, selain, Iya iya. video gitu, kemudian anak bisa menghasilkan produk gitu. Mhm. Ya setingkat lebih di atas lah, Bu, dari yang saya lakukan sebelumnya gitu, Bu. Oke oke. Yang untuk itu mengatur waktunya bagaimana, Bu? Eee, Kalau untuk mengatur waktu, ya kalau misalnya sesuai harapan, ya saya pikir Bu, yang namanya pekerjaan-pekerjaan itu, ya pasti akan ada waktunya banyak, ada waktunya sedikit gitu ya kan Bu, ya pada saat waktu yang banyak ya saya harapkan, ya saya lebih bisa mengatur emosi dan mood saya gitu ya, perasaan saya gitu Bu. oke, Bu Ani selamat mencoba. Nanti kita ngobrol lagi bisa ya untuk yang progresnya, setelah rencana aksi ini. Kira-kira kapan itu Bu Anis kita ngobrol lagi tentang coaching, progres dari aksi Bu Anis ini? 2 minggu dari sekarang ya Bu ya, 2 Oke minggu, oke oke oke. awal Agustus berarti Bu. Oke, nanti kita ketemuan aja ya di mana ininya, Ya boleh lah Bu, diskusinya. mhm mhm mhm. Bisa di tempat saya atau di tempat Bu Anis atau sambil makan-makan juga boleh. Iya, ini makan di ini aja Bu, di mie gocoan Bu, di Oh, mie Pramudia gocean, oke gitu. oke. Iya, heeh heeh Saya heeh. juga pengen itu mie gocean Iya. itu. Level 2 ya Bu, level 2, heeh 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 Level heeh. 0 saya. Oh level 0, sakit perut Oke. ya Bu? Iya iya, oke Mbak Anis. Iya iya Bu, Oke. terima kasih ya Iya, Bu, atas sama-sama kesempatan Mbak dan Anis. waktunya. Oke, sama-sama Mbak Anis. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke kelas dulu ya Bu. Iya.